Halo guys, saya Muhammad Akbar Rizky Alfarizi. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya sedang berada di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia adalah G30 SPKI. Gerakan 30 September oleh PKI yang disebut G30 SPKI adalah salah satu tragedi nasional mengancam keutuhan NKRI. Seperti namanya, tragedi tersebut terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa itu berlangsung selama 2 hari, yakni sampai tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menjadi tragedi nasional tersebut diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menimbulkan korban di kalangan petinggi militer. Latar belakang peristiwa G30 SPKI adalah sebab persaingan politik karena PKI sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. Gerakan 30 September 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung pemimpin gerakan 30 September 1965. Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan bergerak mulai pukul jam 3 pagi. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan satu perwira yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Satu jenderal selamat dalam penculikan ini, yakni Jenderal A.H. Nasution. Namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani, serta ajudannya Letu Pierre Tendean. Korban lain adalah Brigadir Polisi KS Tubun, wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimena. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD. PKI menguasai Gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Pada 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30 SPKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi, pada jam 8 waktu Indonesia Barat, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G30S. Diumumkan pula bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Pada 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas kawasan. Pada tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua yang disebut Lubang Buaya. Dan Lubang Buaya itu ada di belakang saya sekarang. Pada 4 Oktober 1965, dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Nah, itu bisa dilihat di sana, kameramen. Nah, mungkin itu sejarah singkat tentang pemberontakan gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI terhadap TNI. Dan mungkin sekian dari saya Muhammad Akbar Rizky Alfarizi, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.